Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikra Pratama Putra dengan NIM 2436918 dari Prodi Ilmu Hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan, yaitu masa ketika struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya mulai membentuk identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Menurut Konjaraningrat tahun 2009, dalam pengantar ilmu antropologi, masyarakat kerajaan sudah mengenal lapisan sosial yang hierarkis, mulai dari raja dan bangsawan hingga rakyat biasa. Sistem ini menandakan adanya tatanan sosial yang stabil namun berorientasi pada kekuasaan pusat. Sukmono tahun 1973 menambahkan bahwa struktur sosial tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha yang menempatkan perbedaan peran sosial berdasarkan dharma atau kewajiban masing-masing kelas. Dalam konteks ini, raja berperan sebagai pelindung rakyat sekaligus pemimpin spiritual. Sementara itu, Kunto Wijoyo tahun 1999 dalam pengantar ilmu sejarah menjelaskan bahwa pola masyarakat kerajaan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada solidaritas komunal, seperti gotong royong dalam sistem pertanian dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem pemerintahan dan politik. Menurut Slamet Mulyana, tahun 2005, dalam Negara Kertagama dan Tafsir Sejarah Majapahit, sistem pemerintahan kerajaan bersifat monarkis teokratis, di mana raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Konsep ini menunjukkan stabilitas sosial dan legitimasi kekuasaan, terutama pada masa Majapahit dan Sriwijaya. Kemudian, Munandar tahun 2018 dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam menjelaskan bahwa ketika Islam masuk ke Nusantara, konsep pemerintahan berubah menjadi teokrasi moral, yaitu pemimpin yang dihormati bukan karena dianggap dewa, tetapi karena keadilannya dan kesolehannya. Selain itu, penelitian oleh Tim Balai Arkeologi Nasional tahun 2020 menunjukkan bahwa pola pemerintahan kerajaan di Nusantara sudah mengenal sistem administrasi dan birokrasi yang cukup kompleks, mulai dari pengumpulan pajak, pencatatan tanah, hingga peraturan perdagangan lintas daerah. Yang ketiga, kehidupan ekonomi dan budaya. Menurut Raharjo tahun 2011, dalam peradaban Jawa, perekonomian kerajaan didominasi oleh pertanian dan perdagangan maritim. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional, sedangkan Majapahit mengandalkan hasil bumi dan sistem pelabuhan. Munandar tahun 2018 juga menekankan bahwa pada masa kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh, jaringan perdagangan meluas ke Timur Tengah dan Asia Selatan, sehingga hal ini memperkaya kebudayaan Nusantara melalui akulturasi, seni, bahasa, dan arsitektur. Penelitian terbaru dari Direktorat Sejarah Kemendikbud tahun 2020 menegaskan bahwa warisan budaya seperti candi, prasasti, dan sistem irigasi merupakan bukti kemajuan peradaban masyarakat kerajaan. Selain itu, Kardodirjo tahun 1993 dalam pengantar sejarah Indonesia baru menyatakan bahwa nilai-nilai sosial dari masa kerajaan seperti gotong royong masih menjadi bagian penting dalam karakter bangsa Indonesia modern. Dari berbagai referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan
telah memiliki sistem sosial yang berlapis, pemerintahan yang terorganisasi, dan kehidupan ekonomi serta budaya yang maju. Warisan nilai dan struktur masyarakat pada masa itu membentuk dasar dari identitas nasional Indonesia yang kita kenal saat ini, yaitu semangat kebersamaan, religiositas, dan keadilan sosial. Demikian analisis saya tentang masyarakat Indonesia zaman kerajaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.